Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eleka Novatiani dengan NIM 4202429008 dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif, kelas 3B ABO. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 secara singkat, yaitu tentang cara manajer keuangan mengimplementasikan kode etik profesi dalam pengambilan keputusan. Berikut rinciannya. Yang pertama, dapat mengidentifikasikan masalah atau situasi yang berkaitan dengan etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, dapat mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan masalah atau situasi tersebut, termasuk hukum, peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga, menimbang alternatif keputusan yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi. Yang keempat, dapat melaksanakan keputusan yang dipilih dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu Anda sebagai konsultan pada PT Bright Future diminta untuk menghitung dan menganalisis perencanaan keuangan pada skala kebutuhan perusahaan. Diketahui penghasilan Tuan Benny setiap bulan sebesar Rp12.500.000, memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Tuan Benny memiliki beberapa kewajiban dan keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, renovasi rumah, hingga dana pensiun. Beberapa hal yang harus saudara perhatikan adalah membuat perencanaan keuangan Tuan Benny adalah sebagai berikut. A. Belanja keperluan rumah tangga bulanan Tuan Benny maksimal adalah 35% dari penghasilan. B. Dalam jangka pendek, Tuan Benny berencana melakukan renovasi rumah yang tidak hanya meningkatkan nilai properti tetapi juga kualitas hidup. Tuan Benny mengalokasikan 20% dari penghasilan bulanan. C. Investasi dalam pendidikan anak adalah komitmen jangka panjang Tuan Benny yang membutuhkan perencanaan dan disiplin finansial. Tuan Benny diharuskan menabung 10% dari penghasilan bulanan dan bonus tahunan. D. Tuan Benny berencana membangun portofolio investasi yang akan mengurangi resiko dan memastikan pertumbuhan dana serta menjamin kualitas hidup setelah masa kerja dengan mempersiapkan dana pensiun yang cukup. Demikian, Tuan Benny mengalokasikan 15% dari penghasilan bulanan ke dana pensiun. Buatlah rincian perencanaan Tuan Benny lengkap dengan hitungan serta kesimpulan dan konklusinya. Jawab. Penghasilan bulanan Tuan Benny adalah Rp12.500.000. Yang A. Keperluan rumah tangga. Alokasikan untuk keperluan rumah tangga yaitu 35% dari penghasilan sama dengan 35% dikali Rp12.500.000, hasilnya Rp4.375.000. Yang B. Renovasi rumah. Alokasi untuk renovasi rumah yaitu 20% dari penghasilan, jadi 20% dikali Rp12.500.000 sama dengan hasilnya Rp2.500.000. Yang C. Pendidikan anak. Alokasikan untuk pendidikan anak yaitu 10% dari penghasilan dikalikan 2 sama dengan 10% dikalikan Rp12.500.000 sama dengan atau hasilnya Rp1.250.000 dikalikan 2 sama dengan Rp2.500.000. D. Dana pensiun. Alokasikan untuk dana pensiun yaitu 15% dari penghasilan sama dengan 15% dikalikan Rp12.500.000 sama dengan Rp1.875.000. Sisa penghasilan. Yang pertama ada rincian pengeluaran yang meliputi 1A. Keperluan rumah tangga sebesar Rp4.375.000. B. Renovasi rumah sebesar Rp2.500.000. C. Pendidikan anak sebesar Rp2.500.000. D. Dana pensiun sebesar Rp1.875.000. Total pengeluarannya yaitu Rp4.375.000 ditambah Rp2.500.000 ditambah Rp2.500.000 ditambah Rp1.875.000.
hasilnya atau sama dengan Rp11.250.000. Yang kedua ada sisa penghasilan, rumusnya penghasilan bulanan dikurang total pengeluaran. Jadi Rp12.500.000 dikurang Rp11.250.000. Hasilnya sama dengan Rp1.250.000. Selanjutnya ada rincian perencanaan keuangan Tuan Beni. Per kategori yaitu penghasilan bulanan sebesar Rp12.500.000 dengan presentase 100%, keperluan rumah tangga yaitu Rp4.375.000, presentasinya 35%, renovasi rumah yaitu Rp2.500.000, presentasinya 20%, pendidikan anak yaitu Rp2.500.000, presentasinya 20%, lalu ada dana pensiun yaitu Rp1.875.000, presentasinya 15%. Yang terakhir ada sisa penghasilan yaitu Rp1.250.000, presentasinya 10%. Nah, cara menghitung persentase pada bagian pendidikan anak dan penghasilan adalah dengan yang pertama pendidikan anak, biaya pendidikan anak dibagi penghasilan bulanan dikali 100%. Jadi Rp2.500.000 dibagi Rp12.500.000 dikalikan hasilnya itu 0,2% dikalikan 100% sama dengan 20%. Lalu yang kedua ada sisa penghasilan, yaitu sisa penghasilan dibagi penghasilan bulanan dikalikan 100%. Nah, jadi Rp1.250.000 dibagi Rp12.500.000 dikalikan 100%. Hasilnya 0,1 dikali 100% sama dengan 10%. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga konklusi. Nah, jadi untuk merencanakan keuangan dengan baik untuk kebutuhan pokok dan perencanaan masa depan Tuan Beni harus mengoptimalkan penghasilan dengan rincian, yaitu keperluan rumah tangga maksimal sebesar Rp4.375.000 atau 35% dari penghasilan, renovasi rumah maksimal sebesar Rp2.500.000 atau 20% dari penghasilan, lalu ada pendidikan anak maksimal sebesar Rp2.500.000 atau 20% dari penghasilan, dan yang terakhir dana pensiun maksimal sebesar Rp1.875.000 atau sebesar 15% dari penghasilan. Dengan total pengeluaran sebesar Rp11.250.000, Tuan Beni masih memiliki sisa penghasilan sebesar Rp1.250.000 yang dapat dialokasikan untuk tabungan darurat. Sekian penjelasan singkat atau presentasi singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.